Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. InsyaAllah ta'ala ini pertemuan kedua untuk pembahasan hadis puasa di kitab Bulughul Maram. InsyaAllah ta'ala kita masuk ke hadis man lam yubaiti as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرغه من الليل. Dari Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat 5 orang imam. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i lebih cenderung menguatkan kemauqufannya, dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban menilainya sahih secara marfu'. Sedangkan menurut riwayat Ad-Darqutni, tidak ada puasa bagi orang yang belum berniat pada malam harinya. Hadis Ibunda Hafsah radhiyallahu anha bercerita tentang niat puasa. Ibunda Hafsah radhiyallahu anha anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya beliau adalah istri dari seorang sahabat bernama Khunais bin Hudzafah, di mana beliau ini gugur di perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Setelahnya ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan anaknya kepada Utsman, tapi Utsman mengatakan radhiyallahu anhu, saya tidak ada kebutuhan menikah hari-hari ini. Kemudian ditawarkan lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu beliau diam, tidak menjawab. Setelahnya dikhidbah atau dipindang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang Abu Bakar setelahnya. Sungguh aku tidak menjawab tawaranmu waktu itu karena aku tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya untuk dipinang, dinikahi. Maka aku tidak akan beberkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di tangan Ibunda Hafsah disimpan mushaf Utsmani, atau yang sebelumnya dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meninggal Abu Bakar dipegang oleh Umar bin Khattab dan disimpan oleh anaknya Hafsah radhiyallahu anha. Di hadis ini disebutkan an Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit, asal fi'ilnya sukun, siapa yang tidak memabitkan puasa. Bayyata yubayyitu tabyitan, ini artinya memasang niat di malam hari. Yang dimaksud dengan malam hari mulai dari maksudnya waktu maghrib sampai sebelum subuh atau sesaat sebelum azan subuh. Ini disebut dengan tabyit. Disebutkan dalam Al-Quran, contohnya kita dapati di surat An-Nisa. Bisa nanti kita lihat di surat An-Nisa ayat ke-81, wa yaquluna ta'ah fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul. Bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul. Bayyata di sini maksudnya mereka membuat rencana jahat di malam hari.
An-Nisa 81. Sebagaimana juga kita dapati di dalam Al-Quran juga di surat An-Nisa kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersabda, yaitu pada ayat yang ke-108, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Orang-orang munafik itu mereka bersembunyi dari manusia dan mereka tidak bersembunyi dari Allah Ta'ala, dan Allah bersama mereka, maksudnya mengawasi mereka ketika mereka membuat rencana jahat di malam hari. Allah juga ceritakan tentang hamba-hamba Allah yang dikasihinya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, salah satunya walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman, yaitu mereka yang mabit di malam hari dalam keadaan sujud dan berdiri, maksudnya dalam keadaan salat. Ini disebut dengan mabit. Mabit ini masdar mimi dari kata bata yabitu, bayatan mabitan, bayata yubaitu tabitan, maksudnya memasang niat kalau untuk puasa di malam hari. Di hadis ini disebutkan man lam yubayyitu siyama, siapa yang tidak memasang niat puasa qabla al-fajri, sebelum waktu fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada maksudnya tidak sah, karena boleh jadi lam atau la nafiyah masuk tapi dengan makna tidak sempurna. Ya, sebagaimana dalam hadis la imana liman la amanata lah, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Terus kalau dia berkhianat contohnya, apakah kita bilang dia keluar dari keislaman, murtad? Kita bilang tidak. Yang dimaksud di sini tidak sempurna iman seseorang yang tidak ada di hatinya amanah. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam. Kemudian maksudnya 5 imam, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, termasuk Imam Ahmad. Wa mal An-Nasa'i wa Tirmidzi ila tarjih waqfihi, dan Imam Nasa'i dan Tirmidzi cenderung untuk menguatkan, mengutamakan hadis ini mauquf, maksudnya sanadnya hanya sampai Ibunda Hafsah saja, tidak sampai kepada Nabi. Berarti ini ucapan Ibunda Hafsah. Tapi sebagian ulama wa sahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Sebagian ulama seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban rahimahumallahu taala menganggapnya marfu'. Tapi yang seperti ini tetap saja mengambil hukum marfu', karena menyatakan ibadah tak sah atau tidak ini tidak datang kecuali dari wahyu. Walid Daraqutni, dan riwayat Imam Daraqutni, Sunan Ad-Daraqutni, la siyama liman lam yafridhu minal lail, tidak ada puasa bagi orang yang tidak memfardukannya, maksudnya memasang baginya niat pada malam hari atau minal laili, dari malam. Baik, sini berkenaan dengan masalah niat puasa. Ada perbedaan pendapat ulama. Cukupkah kita niatkan untuk Ramadan yang akan datang 1,5 bulan lagi? Cukupkah baru datang 1 Ramadan lalu kita niatkan saya berniat puasa untuk 30 hari ke depan? Apakah cukup begitu saja dengan makna di awal bulan saja cukup 1 kali niat dia sempurna sampai akhir, atau maksudnya setiap malam harus kita pasang niat? Pendapat kebanyakan ulama, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwa harus dilakukan setiap malam. Dan yang dimaksud dengan niat di sini bukan mengatakan nawaitu asumu ghadan lillahi ta'ala, bukan itu. Tidak kita dapati satu pun hadis padahal Nabi minimal berpuasa 9 kali. Diawali dengan puasa Ramadan tahun kedua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tak ada lagi Ramadannya karena Nabi sudah meninggal bulan 3, bulan Rabiul Awal. Berarti ada 9 kali Nabi puasa. Tidak mungkin Nabi lupa. Andai contohnya semua puasa Nabi 30 hari, berarti 30 dikali 9, 270 hari.
Mana mungkin ke 270 hanya Nabi lupa? Ini mustahil. Dan tidak mungkin Nabi meninggal masih ada sesuatu dalam syariat yang belum lagi sempurna. Mustahil. Maka tidak ada anjuran untuk mengatakan sengaja aku puasa esok hari lillahi ta'ala. Kalau kita ingin ajarkan anak-anak di awal, kita ni besok puasa supaya di hatinya mantap, ini babnya hanya dilakukan saat dibutuhkan sementara untuk mengajar. Tapi sunnahnya tidak begitu. Adapun mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala dan Ishaq ibn Rahawai mengatakan itu boleh hanya satu kali saja niat dari awal sampai akhir, ini tak masalah. Tapi hadis ini menolak pendapat itu. Disebutkan man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Siapa yang tidak memasang niat untuk berpuasa sebelum waktu fajar masuk, maka tidak ada puasa baginya. Perbedaan ini akan nampak nanti kalau begini. Orang contohnya dia tertidur dari sebelum maghrib, baru bangun besok pagi setelah azan subuh masuk. Otomatis ini dia tidak dapat satu pun malam atau waktu di malam hari untuk berniat karena dia tidur. Kalau pendapat yang mengatakan harus diniatkan di malam hari, kapanpun waktunya, di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh, sesaat sebelum subuh masuk boleh, yang penting masih waktu malam, maka orang seperti tadi puasanya tak sah. Untuk puasa wajib, puasa Ramadan. Tapi kalau ternyata memilih pendapat Imam Malik dalam masalah ini, berarti tak ada masalah. Ini nampak nanti perbedaannya di situ. Kalau ternyata tidur dia dari sebelum maghrib sampai subuh besok tak bangun-bangun, atau contohnya dia bangun tapi tidak ada terlintas baginya untuk puasa, lalu tidur lagi, nah begini tak sah puasanya. Maka kalau kondisinya demikian, nanti boleh jadi anak tidur lagi, maka suruh minimal, kalaupun tidak akan sahur, dibangunkan dan dipasangkan, maksudnya besok puasa, ya dipasangkan ke hatinya niat. Baik. Ini tentang masalah puasa wajib. Sekarang kita lihat puasa sunnah. Apakah diharuskan juga puasa sunnah diniatkan di malam hari atau tidak? Fadal. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui aku, lalu bertanya, apakah kamu punya sesuatu? Aku menjawab, tidak. Maka beliau bersabda, kalau begitu aku puasa. Pada hari yang lain beliau mendatangi kami, lalu kami katakan, kami diberi hadiah makanan hais terbuat dari kurma, samin dan susu kering. Maka beliau bersabda, perlihatkanlah kepadaku, sungguh tadi pagi aku puasa. Kemudian beliau pun memakannya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis di Sahih Muslim, hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Nabi datang kepada kami suatu hari, lalu Nabi bertanya, hal indakum syai'? Kenapa Nabi bertanya di sini hal indakum? Bukankah Ibunda Aisyah tidak punya anak di rumah? Kalau menurut kita beliau sendiri saja di rumah, maka Nabi akan bilang hal indaki syai'. Ada kemungkinan satu, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pembantu. Dua, boleh saja kita panggil orang, meskipun dia mufrad dipanggil dengan jama'. Seperti bahasa kita sekarang, kita bilang contohnya ini untuk antum, atau antumlah yang mulai. Kita tak bilang anta yang mulai, tapi bahasa kita begitu. Bertanya kepada seorang ulama contohnya, ma ra'yukum fi kadza, dan tidak dibilang ma ra'yuka fi kadza, dan ini sudah lazim dipakai. Atau boleh jadi contohnya hal indakum syai', rumah Nabi berdekatan, rumah Ibunda Aisyah, rumah ibunda yang lain berdekatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya seakan-akan, maksudnya
khitab beliau kepada orang banyak. Qulna, kami berkata, di terjemahan aku berkata, la, tidak ada. Qala fa inni idzan shaim, kalau begitu maka aku akan berpuasa. Artinya beliau pagi-pagi datang. Ini belum diniatkan sebelum subuh. Ini berkenaan dengan puasa sunat, tak ada masalah. Thumma atana yawmal akhar, kemudian Nabi datang mendatangi kami di hari yang lain. Lalu kami sampaikan kepadanya, uhdiya lana haisun, telah dihadiahkan kepada kami hais. Hais ini sejenis makanan dan sampai sekarang masih dikenal. Hais ini kurma yang dia dicampur dengan samin. Samin ini seperti mentega, iya, atau seperti jubnah, dicampur dengan mentega, dengan keju, iya, dan dicampur dengan yang lain. Kadang dikasih madu, atau kadang dikasih hal-hal yang lain, dikasih gishta atau yang lain. Yang penting ini satu makanan yang juga dimakan oleh orang Arab. Lalu Nabi mengatakan arinihi, asal katanya ari, perlihatkanlah, ni kepadaku, hi maksudnya hais tersebut, perlihatkanlah kepadaku. Berarti arinihi, tiga kata ini, ari, lalu ni, lalu hi, sama dengan kata waqina adzaban nar. Hurufnya hanya tiga, waqina, tapi dia tiga kata. Waw huruf ataf, qi fi'il amr, hilang awalnya, hilang akhirnya, karena dia termasuk fi'il yang mu'tal, lafif mafruq. Hurufnya ada huruf ilad yang di awalnya wa, di ujungnya alif, hilang, tinggal satu saja lagi. Na, kami, dan jagalah kami. Falaqad asbahtu sha'ima, maka sungguh aku telah masuk di pagi hari. Asbaha, af'ala, dakhala fi syai', maksudnya kita masuk ke pagi hari. Asbahtu, aku telah masuk di pagi hari dalam keadaan berpuasa. Artinya Nabi berpuasa di pagi hari, pulang Nabi tanya, ada sesuatu enggak? Lalu dibilang ada, begini, lalu Nabi batalkan. Baik, bagaimana dengan begini? Nabi suatu ketika pulang dan belum lagi makan apa-apa. Lalu bertanya, hal inakum syai', ada enggak? Tidak ada. Lalu Nabi bilang, berarti aku puasa. Berarti di sini beliau belum membatalkan niatnya berpuasa. Beliau gantungkan, kalau ada nanti ya puasa, kalau ada nanti makan, kalau tidak ada ya puasa. Artinya beliau gantungkan kepada syarat tertentu. Kalau ada makanan di rumah, aku berbuka. Kalau tidak ada, aku lanjutkan puasa. Berarti yang seperti ini tidak dianggap membatalkan puasa. Yang dianggap membatalkan puasa adalah seseorang sudah menancapkan niat dalam hatinya, betul tak akan puasa lagi. Dia datang ke rumah, dia belum lagi makan, dia bayangkan, karena dah dipesan, pulang cepat bang ya, karena ni aku masak ni pagi-pagi. Akhirnya dia pulang, ni belum makan apa-apa lagi. Karena permintaan tadi istri, ingin membahagiakan istri, pulang ingin makan. Kira tiba di rumah tidak ada masakan. Kau nak duk? Karena yang akan dibeli itu ternyata dah habis di kedai. Tadi memang sudah membatalkan, memang tak kapuasa ni. Yang seperti ini berarti puasanya tidak ada lagi, karena niatnya sudah dimantapkan untuk tidak. Kalau tadi nak, kalau ada okey, kalau tidak ada. Begini. Baik. Ini puasa sunnah. Berarti di sini pelajaran bahwa jika puasanya puasa sunnah, maka boleh kita batalkan ketika kita ada keinginan untuk makan. Termasuk orang yang diundang, contohnya diundang pergi baralik, dia puasa, ternyata pas pula pada hari puasa kita, hari Senin atau hari Kamis. Dan kalau kita akhirkan sampai berbuka, kita ada keperluan lain, maka terpaksa perginya siang. Sampai di sana kita bilang saya puasa, hati kawan, pas lo tiga balik puasa aja. Maka yang seperti ini boleh kita berbuka. Bahkan dianjurkan berbuka kalau akan menyenangkan hati tuan rumah. Yang seperti ini apakah wajib diqadha setelahnya, ditambah satu hari lagi ganti dari hari ini? Tidak. Dan kita lihat prakteknya di zaman Nabi SAW, bagaimana Nabi melakukannya sendiri. Contohnya seperti Ibunda Safiyah radhiyallahu anha.
Ketika Nabi SAW makan, lalu mengajaknya, sinilah makan bareng-bareng. Katanya, aku sedang puasa Nabi. Nabi tanya, puasa qadha atau puasa sunnah? Bukan puasa qadha. Maka diajaknya ibunda Safiyah oleh Nabi SAW makan. Berarti yang seperti ini tidak ada masalah bagi seseorang untuk membatalkan niat puasanya. Ini tidak dianggap hal yang salah. Dalam hadis lain disebutkan, as-saimul mutatawwi'u amiru nafsihi. Orang yang melakukan puasa yang sunat, maka dialah pemimpin dirinya. Artinya mau dia puasa dia mau batalkan tidak ada masalah, dan ini kembali kepadanya. Kalau dia mau, lanjutkan. Kalau tidak, tidak. Ya. Ini untuk puasa sunnah. Adapun kalau ternyata puasa yang dilakukannya adalah puasa qadha wajib, atau puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar, maka yang seperti ini tidak boleh dia batalkan, harus dia lanjutkan. Baik. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Fadal. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang akan senantiasa berada dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Terus. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. Sedangkan di dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbuka. Hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalu nasu bi khair. La yazalu, ini selalu, ini kawan kana. La yazalu nasu kainina bi khairin. Selalu orang-orang akan senantiasa berada dalam kebaikan, ma'ajjalu, selagi mereka menyegerakan. Ajjalu, ini menyegerakan. Lawannya ajjalu dengan hamzah. Ajjalu, ajil atau ajil, ini artinya segera. Ajil, ini ditunda. Ada doa yang pernah kita baca di doa mustajab, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan semuanya, baik yang datang segera atau yang datang terlambat. Termasuk juga dalam doa istikharah juga ada begini, ya Allah, sesungguhnya jika engkau tahu masalah ini baik untukku, khairan li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi. Kalau perkara ini lebih baik bagiku, untuk duniaku, untuk agamaku, untuk duniaku dan kesudahan urusanku, baik yang segera atau nanti yang lambat. Ajilihi wa ajilihi. Ini ajil maksudnya segera, ajil ditunda. Di sini disebutkan manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka cepat. Jadi awal masuk sudah yakin kita sudah masuk, maka kita langsung berbuka. Bagaimana kalau kondisinya muazzin masjid? Apakah dia azan dulu atau dia berbuka dulu? Kalau yang kita maksud dengan berbuka adalah meminum sesuatu, seteguk air, memakan satu kurma, maka dianjurkan baginya untuk berbuka dulu sesaat. Minum paling berapa? 10 detik, agar dia mendapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat dari seorang tabi'in, seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagian sahabat
masuk kepadanya. Amru bin Maimun mengatakan, kami masuk menemui Abu Sa'id Al-Khudri, lalu dia berbuka sementara kami masih melihat matahari belum lagi terbenam. Ini bukan berarti maksudnya beliau sudah berbuka sebelum waktu masuk. Untuk kita ketahui, dulu tidak ada standar menit. Kalau sekarang tinggal tunggu bunyi sirine contohnya, atau orang sudah azan lah, atau kita lihat jam kita sendiri, ya, sambil mengawati waktu imsakiyah begini. Kalaupun contohnya muazzin mungkin tertidur, wuduk dulu, ini segala macam lambat, tak ada masalah. Kita sudah yakin matahari terbenam, silakan berbuka tanpa harus menunggu azan. Tapi kalau dulu tidak ada, makanya sahabat untuk memulai puasa pun mereka ada yang bingung, mengakhiri puasa sebagian mereka pun bingung. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bukan berarti beliau berbuka sebelum matahari terbenam. Tapi ini bukti bahwasanya beliau sangat menjaga sunnah ini. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selagi dia menyegerakan untuk berbuka. Maka bagi mereka yang contohnya seperti muazzin, maka menyegerakan untuk berbuka dulu, baru setelahnya dia azan. Disebutkan dalam fatwa di Islam Soal wa Jawab di Islam Qa disebutkan, wa ammal muazzinu fa idza kana hunaka man yantaziru azanahu liyuftir alayhi fa innahu yanbaghi lahu an yubadira bil adhan hatta la yakuna sababan fi ta'khirin nasi iftarahum wa fi dhalika mukhalafatun lisunnah. Adapun jika muazzin ada orang yang menunggu-nunggu azannya untuk berbuka, maka sepatutnya dia menyegerakan untuk azan sehingga dia tidak menjadi sebab orang lain terlambat berbukanya. Illa idza kana fitruhu ala syai'in yasir ka syurbati ma'in, kecuali kalau ternyata dia berbuka dengan sesuatu yang ringan seperti minum seteguk air. Lan yatarattaba alaihi ta'khirul azan, tidak akan berakibat terlambat azan, fala ba's. Siapkan dulu sebelum azan, kemudian pas waktu masuk sudah yakin kita minum bismillah, taruh azan. Ini paling 10 detik dan ini tidak ada masalah. Begitu sunnahnya. Berarti muazzin tidak terlambat azan dan juga mendapatkan sunnah menyegerakan berbuka. Kita dapati juga di fatwa lain, contohnya di Islam Web disebutkan bahwa walahu, katanya, fal mu'tabar fi waqti al-iftar as-sa'im huwa tahaqquq aw ghalabat adh-dhann bi ghurub asy-syams walahu taqlid al-mu'azzin 'adl 'arif bil awqati. وبالتالي فإذا كان المؤذن المذكور عدل عارفا بالأوقات جاز تقليده في دخول الوقت والإفطار. وبما أن تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب سنة فالظاهر لنا أن الأولى في حق المؤذن أن يفطر قبل الأذان اتباعا للسنة. Karena menyegerakan berbuka setelah yakin terbenamnya matahari ini sunnah Nabi, maka yang zahir dilakukan oleh muazzin adalah dia minum dulu sedikit sebelum dia azan untuk mendapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di bawah ini juga ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, hadis Abu Hurairah. Nabi bersabda, Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra." Hamba yang paling kucintai adalah yang paling cepat berbukanya. Tapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sampai sanadnya kepada Walid ibn Muslim dari Auza'i dari Qurrah bin Abdurrahman. Qurrah ini di sini ini dhaif dan disebutkan oleh ulama lahu manakir, dia punya hadis-hadis munkar, dhaif dan menyelisihi orang yang lebih kuat darinya. Maka hadis ini secara umum sanadnya tidak sahih. Tapi secara makna Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang mempercepat berbuka. Tapi kita ulangi, hadis ini secara sanad tidak sahih. Tafadhal. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakatan muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah,
karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Muttafaqun alaih. Baik. Tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri fis suhuri barakatan. Pada kalimat sahur ada dua riwayat, dengan dhammah sin dengan fathah sin. Kalau kita baca dengan dhammah fa inna fis suhuri, berarti yang dimaksud di sini adalah perbuatan melakukan sahur. Artinya sengaja kita melakukan sahur, perbuatan ini berkah. Ini maknanya dengan dhammah. Tapi kalau kita maknai dengan, maksudnya kita baca dengan fathah, fa inna fis sahuri sa. Ini karena di makanan yang kita makan ketika sahur itu ada berkah. Sebelumnya sudah ada tentang wudu'un, wadu'un. Wudu' perbuatan berwudu'. Wudu' air yang digunakan untuk berwudu'. Tuhurun perbuatan bersuci. Tahurun itu benda yang digunakan untuk bersuci. Airkah dia, batukah dia? Ini tahur. Sahur makanannya. Suhur perbuatan melakukan sahur. Dan kedua-duanya benar. Maksudnya di keduanya ada berkah. Perbuatan kita melakukan sahur ini berkah. Makanan yang dimakan ketika sahur berkah. Disebutkan oleh ulama, berkahnya ada dunia dan akhirat. Di sini ada 7 hal yang juga disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Kita bacakan ini kesimpulan ulama, disebutkan di antara berkah sahur adalah at-taqawi 'ala al-ibadah. At-taqawi 'ala al-ibadah ini mencari kekuatan untuk melakukan ibadah. Nah, karena kalau kita makan setelahnya akan ada puasa, setelahnya akan ada baca Quran, dan dianjurkan kita memperbanyak baca Quran ketika puasa. Dianjurkan banyak berdoa ketika puasa. Ini kan ibadah. Yang kedua berkahnya yaitu kata ulama mudafa'atu su'il khuluq alladhi yusiruhu al-ju', yaitu menepis karakter-karakter atau sikap-sikap tidak baik ketika kondisinya lapar. Orang kalau kondisinya lapar itu tidak bisa sabar. Bahkan disebutkan itu tidak bisa di pagaran. Orang yang sedang minta di pagaran bisa emosi dia. Katanya begitu. Ya. Meskipun kadang-kadang lapar ni lebih baik kadang-kadang daripada kenyang. Kenyang lah kalau dulu penyakit. Kalaulah mulailah lentur-lentur urat-urat mata. Ya. Dan ini terbukti di mana saja, termasuk di kajian. Kemudian di antaranya wa min barakatis suhur annahu tahsulu bisababihi raghbatu fil izdiyad min as-siyam li khifatil mashaqqati fihi 'ala al-mutasahhir fayarghabu fi siyami wa la yatadayaqu minhu. Maksudnya dengan keberkahan sahur ini kita ingin menambah beribadah karena tidak terasa sulit. Ibadah itu tidak terasa sulit dengan sahur. Akibatnya apa? Kalau tidak sulit, kita tidak merasa berat, kita ingin nambah lagi. Besok pun puasa tak masalah. Puasa-puasa pun setelahnya tak ada masalah. Iya. Ini yang ketiga. Yang keempat, keberkahan dalam sahur adalah berkah mengikuti sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi ini berkah. Apapun yang kita lakukan dari sunnah Nabi, meskipun dia sedikit, itu berkah. Yang dimaksud dengan berkah di sini ada kebaikannya. Berkah ada kebaikan, bertambah kebaikan, tetapnya kebaikan. Ini yang dimaksud dengan berkah. Dan sudah kita khususkan dulu ceramah atau khutbah khusus di Masjid Istiqlal tentang masalah berkah ini. Yang kelima, yaitu di antara berkah sahur adalah seseorang bisa melakukan qiyamul lail ketika dia sahur, karena otomatis dia akan bangun sebelum subuh. Yang tak biasa bangun sebelum subuh bisa bangun. Di antaranya juga keberkahan yaitu makan di waktu sahur adalah yaitu ketika orang-orang menghadiri salat subuh berjamaah. Masjid ni kalau subuh-subuh biasa yang datang pelanggan-pelanggan tetap saja. Adapun pelanggan-pelanggan kelas 2 jarang datang, apalagi yang tak pelanggan sama sekali. Tapi untuk Ramadan khususnya di awal-awal, insya-Allah yang tak nampak mukanya insya-Allah nampak. Ini di antara berkah sahur. Kemudian
Ini di antara 7 hal. Kemudian juga yang ke-7, yaitu di antara berkah sahur adalah mukhalafatun li ahli kitab, menyelisihi perbuatan ahlul kitab. Sebagaimana hadis Nabi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatu as-sahar. Perbedaan atau akalatu sahar, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab yaitu makan sahur. Ini berarti ikuti sunnah Nabi. Dengan mengikuti sunnah Nabi, kita sudah menyelisihi sunnah yang lain yang bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan. وعن سلمان بن عامر النضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. Dari Salman bin Amir Al-Rabi radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seseorang di antara kamu berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak mendapatkan, maka berbukalah dengan air, karena air itu pembersih. Hadis riwayat 5 orang imam dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Baik, silakan azan dulu. Hadis Sulaiman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athir menukil dari Imam Muslim bahwasanya tidak ada sahabat berasal dari suku Dabbi ini selain daripada Salman bin Amir. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Abdul Barr. Hanya saja Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan masih ada yang lain berasal dari suku Dabbi ini yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahasanya beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr." Jika salah seorang kalian berbuka, maka hendaklah dia berbuka dengan tamar, dengan kurma. Cuma tamar ini kurma yang sudah kering, yang biasa kita jadikan untuk berbuka, dia tidak basah. Fa illam yajid falyuftir ala ma. Kalau ternyata dia tidak dapatkan, maka hendaknya dia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun, karena sesungguhnya itu bisa membersihkan, mensucikan. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, begitu juga Hakim. Ada hadis lain berkenaan dengan ini, tapi lebih detail daripada hadis tadi, yaitu disebutkan dalam hadis yang diberikan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan yang lain. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering berbuka dengan tamar, tapi jenis rutab. Rutab berarti tamar yang masih segar, masih ada airnya. Ini rutab. Kemudian fa illam yakun rutabat fatamarat. Kalau ternyata tidak ada yang rutab, yang masih basah, maka Nabi berbuka dengan tamar, berarti kurma yang sudah kering yang biasa dijual. Fa illam yakun tamarat hasa hasawatin min ma. Kalau tidak ada, maka beliau mengambil air, ya, seteguk air untuk diminum. Di sini ada disebutkan katanya fa innahu tahur, karena air itu bisa menjadi alat atau benda untuk mensucikan. Di sini ada dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari sisi kedokterannya. Dulu tib nabawinya beliau jelaskan bahwasanya orang yang puasa itu lambungnya kering, tidak seperti biasa ketika diisi dengan makanan. Maka tidak baik kalau ternyata dia langsung diisi banyak atau diisi dengan selain yang mengandung hal-hal yang manis. Di sini beliau sampaikan wa yakunu qad khafada indahu sukkarud dam. Orang yang berpuasa bagaimanapun akan turun gula yang ada di darahnya. Wala siyama fi akhir nahar siyam, apalagi sudah mulai di akhir-akhir sebelum berbuka. Maka
yang berkekurangan begini alangkah baik ditutup atau diawali muqaddimah berbukanya dengan tamar. Ditambah lagi tamar ini makanan yang bisa membuat kita kuat. Saya pernah diceritakan oleh seorang guru kami yang ketika ikut wajib militer di Mesir, orang Mesir, lalu mengatakan, kami katanya ketika tajnid, ketika wajib militer itu satu hari hanya dikasih 3 saja butir kurma, lalu dilepas di padang pasir. Kalau bisa bertahan melakukan tugas yang ditunaikan kepadanya hanya dengan 3 butir, berarti ini lulus. Kalau tidak. Artinya untuk makan pagi 1, makan siang 1, makan malam 1. Berhasil. Bagi yang sudah biasa puasa tak ada masalah. Cuma tugas yang diberikan itu bukan hal yang ringan. Ada beliau ngomong ke kita, coba saya tidak tahu benar atau tidak. Kalau orang Amerika contohnya itu mengangkat senjata yang kami angkat itu harus dengan 2 tangan. Itu pun kesusahan. Kalau kami 1 saja begini tak ada masalah. Katanya begitu. Ya cuma kita tidak tahu kebenarannya. Apakah ini mujamalah saja atau muji diri sendiri atau tidak, kita tidak tahu. Tapi di sini bukti bahwasanya kurma ini luar biasa mengembalikan kekuatan. Ada lagi tinjauan-tinjauan kedokteran yang lebih diketahui oleh ahlinya. Maka dianjurkan kita untuk berbuka dengan kurma, tapi jenis urutan. Kalau tidak ada jenis kurma kering. Kalau juga tak ada air. Apakah air yang diminum ini dianjurkan untuk dicampur dengan yang manis? Ada juga ulama mekiaskannya. Apakah lebih baik air putih atau lebih baik air yang mungkin dicampur dengan madu contohnya? Ada juga sebagian ulama yang mengatakannya. Cuma zahirnya di hadis ini memang murni air. Karena kalau dia contohnya air bercampur, maka itu akan disebutkan contohnya khalid bi apa gitu, bil asal atau apa. Baik. Tafadhal. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal, menyambung puasa hingga hari berikutnya tanpa makan. Lalu ada seorang dari kaum muslimin yang bertanya, wahai Rasulullah, tetapi engkau sendiri berpuasa wisal. Maka beliau menjawab, siapakah di antara kalian yang sama dengan aku? Sesungguhnya aku di malam hari diberi makan dan minum oleh Tuhanku, karena mereka menolak untuk berhenti dari puasa wisal. Maka beliau berpuasa wisal bersama mereka sehari, kemudian sehari. Lalu mereka melihat hilal. Maka Rasulullah bersabda, seandainya bulan sabit tertunda, aku akan tambahkan puasa wisal untuk kalian sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti. Muttafaqun alaih. Ini berkenaan dengan puasa wisal. Puasa wisal maksudnya tidak berbuka ketika maghrib, tapi disambungnya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW, atau pernah dilakukan oleh Nabi. Hanya saja sunnahnya kita sebagai umat Nabi menyegerakan berbuka seperti tadi. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah innaka tuwasil, engkau melakukan puasa wisal menyambung. Tapi Nabi jelaskan, wa ayyukum misli, siapa di antara kalian yang sama denganku? Ucapan seperti ini disampaikan oleh Nabi dengan bab menjelaskan, aku ini sebagai utusan Allah Ta'ala tak sama hukumnya dengan kalian dalam beberapa hal. Bukan ucapan ini untuk sombong. Sebagian orang mengatakan, siapa yang bisa, yang lebih hebat dariku? Ini sombong nih, jangan. Yang seperti ini sifat iblis. Siapa nak bisa? Kalau tidak ampun akan ngaku nak bisa bagaimana? Demi Allah akan didatangkan orang lain yang jauh lebih baik, dan andai dikembalikan tugas itu kepadanya, orang akan bilang yang baru lebih baik daripada anda. Jangan bilang sombong kita yang bisa tak. Tapi Nabi sampaikan ini bukan dalam rangka itu.
Nabi sampaikan alasan, inni abitu tut'imuni rabbi yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku berada di malam hari, Allah berikan makan kepadaku, Allah berikan minum. Di sini ada dua makna. Bisa jadi maknanya hakiki, Allah memang memberikan makan kepada Nabi, makanan kepada Nabi tanpa Nabi telan, tapi makanan itu sudah ada di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam, minuman itu sudah ada di perut Nabi sehingga Nabi tidak perlu lagi makan. Ada yang demikian, kurang lebih seperti, contohnya seperti infus. Dia tak menelan begini, tapi dia tak rasakan lapar sama sekali, tapi ada yang dimasukkan, ada yang dimasukkan. Atau boleh jadi yang dimaksud ini adalah Allah hilangkan dari Nabi rasa lapar, Allah hilangkan dari Nabi rasa haus. Makanan tak dimasukkan, tapi rasa itu yang dihilangkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa ini, tapi yang lebih utama adalah membawanya kepada makna hakiki. Memang betul Allah berikan makan, berikan minum, tapi tidak dengan cara yang biasa. Mereka sudah disampaikan oleh Nabi, janganlah kalian menyambung-nyambung, tidak usah. Tapi mereka masih ingin. Falamma abau ayantahu anil wisali wasala bihim yauman thumma yauman. Maka ketika mereka enggan untuk berhenti menyambung-nyambung puasa, maka diturikkan mana dari Nabi wisal, ditambah oleh Nabi 1 hari 2 hari. Lalu datang hilal, maksudnya habis puasa Ramadan, sudah masuk hilal Syawal. Kata Nabi, andai contohnya masih ada bulan, aku sambung lagi untuk kalian 3 hari, 4 hari, 5 hari, kalau memang kalian kuat tak makan-makan. Di sini disampaikan kal munakkil lahum hina abau ayantahu, sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti. Artinya Nabi sudah anjurkan kalian jangan lakukan seperti yang kulakukan, karena kita ni tidak sama, kondisi tidak sama. Ada pengkhususan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya, maka yang seperti ini tidak dilakukan. Tapi dek mereka kuek jauh dipaturi oleh Nabi. Andai contohnya bulan ketika itu belum habis, maka mereka akan angkat tangan. Ini yang diinginkan oleh Nabi. Ada juga orang terkadang yang nyinyi, ada juga terkadang orang yang kare kepala, naninyo senang batu, you begitu, turiklah. Kiranya nanti dia mengaku sendiri, ayo memang tak tahu ni. Pernah Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, khususnya Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, fikam yuqra'ul Quran, berapa lama Al-Quran dikhatamkan? 40 kata Nabi. Aku masih bisa 20, aku masih bisa 15, aku masih bisa 10, masih bisa 7, masih bisa 3 hari, jangan tambah dari 3 hari. Lalu kata beliau sendiri, andai dulu ku terima keringanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya melakukannya tidak 3 hari, tapi seminggu, ini tidak memberatkan. Kapan terasanya? Ketika beliau sudah tua, baru terasa. Maka yang seperti ini tidak dilakukan, tidak dipaksa-paksakan ibadah kalau itu sudah di luar dari kemampuan kita. Ambil apa yang diringankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita bisa maksimal untuk baca Quran. Targetkan contohnya, andai kita mengambil sunnah, ini untuk Ramadan dia beda, tapi anggaplah mengambil sunnah dalam 1 minggu khatam sekali, berarti untuk Ramadan besok ni minimal kita khatam 4 kali. 4 kali. Kalau tidak kata turi nama Imam Syafi'i yang khatam 2 kali sehari, okeylah tidak. Jadikan 1 kali 2 hari, jadi 15 kali khatam. Ni Ustaz, dan patut-patut je lah sampai ke Khamis. Jadi ya 3 hari, 4 hari, 10 hari. 10 hari berarti khatam 3 kali. Barik Ustaz mulai hari mana? Barik sagak sekali malah. Barik Ustaz jangan baca oleh itu lah. 1 kali khatam. Kalau kita contohnya membaca meskipun agak lama, tapi ada kesungguhan, insya-Allah taala minimal 1 kali usahakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril itu 1 kali setiap kali Ramadan. Itu setoran, bukan bacaan. Bukan bacaan Nabi sendiri, bukan bacaan Nabi waktu salat. Itu setoran. Maka usahakan untuk Ramadan kali ini kita beda. Kita belum lancar baca Ustaz. Kita belum bisa lagi cepat baca. Masih ada waktu 1,5 bulan lagi. Belajarlah. Ulang lagi, belajar.
Dan yang kita maksud dengan khatamkanlah ini bukan mengajar target, tapi dengan bacaan hazramah. Hazramah tak tentu ujung pangkal ni, huruf lah campur-campur, sa jadi sa atau kebalikan, kha dan ha tak terbedaan ni. Ya, kadang-kadang kalau sudah terlalu cepat baca itu tak jelas lagi, ini tidak. Tapi yang kita maksud bacaan yang masih bisa didengar oleh orang dan itu jelas, ini diusahakan dibaca. Mungkin normal-normalnya 1 jam tu dah terlalu lama. 1 juz tu 20 halaman. Kalau contohnya kita baca 1 halaman 3 menit kali 20, 1 jam. Ini standarnya, standar sudah lama. Iya dia ustaz, iya dia kami, okeylah 2 jam. Waktu 24 jam. Di waktu solat, sebelum solat masuk cepat datang. Antara azan dengan iqamah lakukan salat sunat, baca. Setelah solat nanti sebelum pulang baca lagi. InsyaAllah ta'ala terkejar. InsyaAllah ta'ala terkejar. Yang penting pasang niat. Dan nanti insyaAllah ta'ala sebelum kita puasa saya bagikan jadual. Ini silakan diisi sehari berapa khatamannya sehari. InsyaAllah kita lihat nanti. Maka di sini mereka tidak mau berhenti. Lalu Nabi ingin berikan pelajaran. Kal munakkil lahum. Munakkil dari kata nakal. Dalam ayat contohnya faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Nakal peringatan. Atau boleh jadi nakalan di sini maksudnya siksaan. Siksa atau hukuman. Was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan, "Lau ta'akhkhara al-hilalu lazidtukum." Seandainya bulan Sabit tertunda, aku akan tambahkan puasa wisal untuk kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sebetulnya tidak ingin mereka melakukan itu. Tapi kalau ingin juga, lakukanlah. Tapi yang lebih baik tidak. Yang lebih baik menyegerakan berbuka seperti tadi yang kita sampaikan. Tapi insyaallah taala kita akhiri ini. Besok kita sambung hadis untuk minggu depan, hadis tentang puasa perut, puasa nafsu, puasa rohani, puasa jasmani. Insyaallah taala nanti kita sambung. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.